kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Cegah terpapar virus, Dinas Kesehatan NTB mewajibkan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh calon jemaah haji. Dua pemuda di Mataram ditangkap polisi karena mengedarkan narkotika. Tiga desa wisata di Pulau Lombok dinobatkan menjadi desa pariwisata terbaik oleh Kementerian Pariwisata. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Kuota calon jemaah haji di Kabupaten Lombok Timur bertambah puluhan orang untuk pemberangkatan pada tahun 2023. Kementerian Agama setempat mengonfirmasi peningkatan kuota calon jemaah haji mencapai 67 orang sesuai kebijakan pemerintah pusat. Penambahan kuota tersebut membuat jumlah kuota haji Lombok Timur yang sebelumnya 1.000 orang menjadi 1.067 orang. Tingginya antusiasme masyarakat untuk berhaji membuat Kemendak berharap kuota calon jemaah haji di daerah meningkat setiap tahunnya. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar haji, saat ini harus bersabar menunggu masa tunggu hingga 25 tahun. Saya kira ini jemaah haji terbesar tahun ini, karena kalau kita melihat perjalanan haji kita tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi kita paling sampai 1.006, 1.004 itu ya, 1.000 itu. Sekarang ini kan kalau yang sudah dirilis itu 1.067 orang, jadi yang terbesar tahun ini. Dan kita terbesar di Nusa Tenggara Barat. Calon jemaah haji asal Lombok Timur yang akan berangkat tahun 2023 mencapai 1.067 orang, dengan jumlah jemaah cadangan mencapai 139 orang yang rencananya akan diberangkatkan mulai Juni mendatang. Muhtadin melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ratusan calon jemaah haji lanjut usia dari Kabupaten Lombok Barat berharap mendapatkan pelayanan khusus selama menjalankan ibadah haji. Seperti pengadaan kursi roda atau tempat beristirahat selama di Tanah Suci. Kekhawatiran calon jemaah haji cukup beralasan karena pada tahun ini layanan alat bantu seperti kursi roda dibebankan kepada jemaah, termasuk obat-obatan yang harus dibawa sendiri. Kita sudah mengusulkan di baik yang dari kelompok kita, baik dari depan itu kan, Kemenak itu sudah kita usulkan untuk lansia. Itu kalau bisa kan saya usulkan waktu itu kursi roda. Alhamdulillah kemarin sudah kita usulkan, mau diusahakan. Itu informasinya. Tapi sudah kita ajukan itu. Menanggapi hal itu, penyelenggara haji memastikan pelayanan optimal bagi lansia dengan mendapatkan pendampingan secara khusus. Jemaah haji yang akan berangkat di tahun 2023 itu jemaah haji yang berusia di atas 65 tahun banyaknya 149 yang di atas 65 tahun. Kemudian jemaah yang berusia di bawah 65 tahun 49. Jadi jumlahnya 498. Calon jemaah haji asal Lombok Barat yang akan berangkat tahun ini berjumlah 555 orang, terdiri dari jemaah lansia berusia 65 tahun ke atas sebanyak 149 orang, dan di bawah 65 tahun sebanyak 349 orang, sementara sisanya jemaah cadangan sebanyak 57 orang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.
Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat mewajibkan calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci telah menjalani vaksinasi dosis kedua. Hal itu sesuai dengan aturan kesehatan tentang pencegahan penyakit menular bagi para pelaku perjalanan ke luar negeri. Selain dipastikan sehat jasmani dan rohani, syarat fisik menjadi syarat tambahan bagi ribuan calon jemaah haji menjelang keberangkatannya menunaikan ibadah haji. Vaksinasi skala prioritas juga akan dilakukan bagi 422 calon jemaah haji lanjut usia yang masuk kategori usia risiko rentan tertular virus. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, Dinas Kesehatan mengimbau calon jemaah haji segera melakukan vaksinasi di seluruh puskesmas, rumah sakit, dan layanan kesehatan yang tersedia di tempat tinggalnya masing-masing. Vaksin minimal vaksin kedua, dan ada lagi vaksin meningitis yang rutin ya. Salah satu COVID ini menjadi syarat juga. Ya. Jadi nggak wajib booster Pak, cuma dua aja ya. Tapi itu pun ada juga ya tadi informasi yang belum memenuhi yang dua. Ya. Oh, ada. Nanti kan sudah koordinasi sama KKP yang belum vaksin kita vaksin di embarkasi nanti. Vaksinasi diharapkan mampu meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh jemaah saat melaksanakan ibadah haji hingga kembali ke tanah air. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Dua pemuda berinisial NS dan IK diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena berkomplot mengedarkan narkotika. Kedua tersangka diringkus di rumahnya masing-masing saat sedang menunggu pembeli yang ternyata adalah polisi. Polisi menyita 60,27 gram sabu-sabu, alat isap, ponsel, sepeda motor, dan uang jutaan rupiah sebagai barang bukti. Para tersangka merupakan pemain baru yang tergiur mengedarkan narkotika karena mulai kecanduan mengonsumsi narkoba. Di rumah atas nama saudara NS telah terjadi dan diduga menyimpan narkotika jenis sabu dengan beberapa klip ya. Yang pertama dari TKP pertama di rumah saudara NS dan saudara IKS. Barang bukti yang kami bisa sita dari hasil ungkap tersebut adalah total berat bruto 60,27 gram. Tersangka mengaku nekat berjualan narkoba karena penghasilannya menjadi buruh bangunan sepi. Dari bisnis yang dijalaninya, ia mendapatkan keuntungan mulai 50 hingga 100 ribu rupiah per paketnya. Untuk 2 paket itu rencananya mau diapakan? Sama pakai. Ya. Selain pakai, mau dijual juga? Ya, kalau ada anak ya. Untuk per paketnya dijual berapa rencananya? 150. 150. 55. Itu untungnya pakai apa? Pakai beli beras. Pakai beli beras. Atas ulahnya, para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.